Halo guys, nama gue Otoy. Selamat datang di channel Anak Tuyul. Kali ini gue bakal bacain cermis alias cerita misteri kisah nyata yang dialami oleh temen-temen yang dikirim ke Anak Tuyul. Yang pastinya bakal bikin kalian merinding disko. Tapi sebelum kita nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video-video terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton sendirian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Elcita Al-Aqsa. Kebetulan ada yang bertanya padaku, benarkah ada kasus orang disembunyikan oleh makhluk halus? Benar dan fakta. Sudah banyak buktinya. Bahkan ini terjadi pada keluargaku. Lebih tepatnya, pengalaman adik kandung ibuku sendiri. Ya, dia adalah pamanku. Acap kali kita sering mendengar para orang tua berkata agar segera masuk rumah dan tutup semua pintu ketika hari sudah mulai sore menjelang maghrib. Kalau tidak, nanti diculik hantu. Bener bukan? By the way, ketika kecil, aku sering diingatkan ibu begitu. Cepat masuk dalam rumah nak. Nanti diculik hantu aru-aru. Begitulah kata ibuku ketika kami kecil. So, peringatan tersebut ternyata bukan hanya sekedar mitos tanpa alasan. Singkat cerita begini. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an. Kalau diingat-ingat dari umur pamanku saat itu. Bertempat pada kampung orang tuaku di daerah Sumatera Barat. Kisah ini ibuku sendiri yang ceritain ke aku. Pamanku ketika itu usianya masih sekitar 5 atau 6 tahunan. Tahu lah ya. Berarti itu masih usia anak-anak TK yang lagi aktif dan lasak-lasaknya. Menjelang sore, nenekku yang saat itu adalah orang tua ibuku sudah ingatin anaknya alias pamanku untuk segera pulang dan masuk rumah. Tapi sepertinya tidak dihiraukan oleh pamanku saat itu. Pamanku asik saja main hingga sudah menjelang maghrib dan mau siap-siap pergi mengaji ke surau. Si anak nyatanya belum juga pulang. Ditanya ke teman-teman mainnya, tadi juga tidak ada yang tahu di mana keberadaan pamanku. Mereka semua mengatakan bahwa mereka telah bubar untuk pamit akan kembali pulang. Heboh dong satu kampung mencari paman aku yang tiba-tiba hilang tak berbekas ini. Sekitar 2 hingga 3 jam proses pencarian gak ketemu-ketemu. Sudah keliling kampung dicari-cari gak ada tanda-tanda dari pamanku ini.
Berpencarlah semua orang sambil membunyikan pentungan dan masing-masing dari mereka membawa obor untuk mencari pamanku yang hilang. Menyusuri bibir hutan juga, namun tidak ada tanda-tanda pamanku ini di mana. Sedih nggak tuh, anak hilang, tidak tahu di mana rimbanya. Gak kebayang gimana kalutnya mungkin nenekku saat itu ya. Pasti takut dan panik sekali. Hingga akhirnya setelah pencarian pada malam itu diakhiri sementara waktu dan rencananya akan dilanjutkan keesokan harinya. Pada malam itu, tidak lama setelah sesi pencarian diakhiri, tiba-tiba nenekku membacakan sesuatu. Entah doa atau apalah yang nenekku bacakan. Aku lupa doa atau amalan apa. Nah, anehnya, setelah nenekku membacakan doa atau amalan tadi, tak lama, alhamdulillah, pamanku akhirnya ditemukan malam itu juga. Mau tahu ditemukannya di mana? Di belakang rumah nenek sendiri ternyata. Padahal semua orang mencari ke area itu, tapi paman tidak ada. Saat itu tiba-tiba nenek mendengar ada suara tangisan anak-anak. Kencang banget dari arah belakang rumah. Ditemukanlah pamanku di sana. Kebetulan belakang rumah agak menjorok jauh ke dalam gitu. Masih rada kayak hutan atau kebun gitu, dan banyak pohon bambu yang rimbun juga di sana. Nah, di bawah rimbunan batang pohon bambu itulah pamanku ditemukan. Cerita ibuku, kalau kondisi pamanku ketika ditemukan, mukanya udah bengkak karena efek nangis berjam-jam. Kenceng banget. Badan penuh dengan lendir. Dan ada helaian bulu-bulu hitam panjang yang tertinggal di badan paman. Fix. Orang kampung bilang kalau pamanku telah diculik hantu aru-aru. Di Sumatera Barat, hantu yang berbulu hitam panjang dengan ciri berbadan besar, tinggal di hutan belantara dan suka berada di batang pohon atau bambu atau pohon tinggi itu dinamakan hantu aru-aru. Kalau orang Jawa mungkin nama akrabnya hantu genderuwo kali ya. Ya kurang lebih sama lah seperti itu. Herannya, padahal di belakang rumah sudah dicari beberapa kali. Bahkan suara tangis pamanku pun sama sekali nggak terdengar. Jadi benar-benar telah disembunyikan tubuh, jiwa, beserta suara pamanku hingga tak terdengar apapun oleh manusia. Padahal pamanku kelihatan sudah nangis lama banget. Ngeri nggak tuh kekuatan jin tersebut? Mungkin efek pamanku lasak dan nangis nggak berhenti-berhenti juga kali ya. Si paman akhirnya dilepasin sama hantu aru-arunya. Gak sanggup gedein anak tukang cengeng si hantu. Oh ya, setelah aku searching di Google, ternyata anjuran tentang untuk menyuruh agar anak-anak kembali pulang dan tutup semua pintu dan jendela menjelang malam, alasannya karena saat itu jin dan iblis sedang berkeliaran. Mereka bangsa jin sedang dan akan mencari tempat untuk berlindung dan tinggal. Belum lagi, antara pergantian sore ke malam hari, memang ada dimensi yang sefrekuensi hingga membuat energi makhluk sejenis jin ini menjadi lebih luar biasa kuat.
Mereka akan mengganggu sesama jin, bahkan manusia. Mengganggu anak-anak hingga manusia dewasa. Ya contohnya yang terjadi pada pamanku sendiri. Dan bisa membuat kita jadi fata morgana hingga merasuki apa saja yang jin itu kehendaki juga. Makanya ketika maghrib dan sedang berkendara, kita juga disarankan untuk berhenti atau mengurangi laju kendaraan. Nah, mungkin itu saja ceritaku kali ini ya guys. Jangan takut, tapi nggak boleh dianggap sepele juga. Karena di bumi ini kita tetap berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Jauh sebelum manusia diciptakan, mereka sudah lebih dahulu ada. Dan itu adalah sesuatu yang juga harus kita imani. Karena sampai kapanpun, kita bangsa manusia akan terus hidup berdampingan dengan mereka. Yang maybe jumlah mereka jutaan kali lebih banyak dari bangsa manusia. Kita bangsa manusia hanya bisa hidup di daratan. Sedangkan mereka bangsa jin bisa hidup di darat, laut, udara, bahkan bisa bersarang di tubuh manusia. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua ya dari godaan dan gangguan setan ya guys. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh iya guys, sebagai tambahan, hantu Aru-Aru merupakan sebuah cerita tradisional atau cerita rakyat yang berasal dari Kanagarian 4, Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hantu Aru-Aru merupakan makhluk halus yang bergentayangan di tempat-tempat tinggi. Tempat hantu Aru-Aru biasanya berada di atas hubungan atap, di atas pohon yang kayunya besar dan rindang, serta di tempat tinggi lainnya. Biasanya, orang yang akan dirasuki oleh hantu Aru-Aru ini adalah anak-anak yang masih bermain di waktu sore atau lebih tepatnya pada waktu maghrib tiba. Kadang-kadang ada juga anak remaja yang suka melamun sendiri. Ketika seseorang telah dirasuki oleh hantu Aru-Aru, maka orang tersebut akan dibawa berjalan-jalan ke tempat yang indah. Karena pandangan matanya telah diubah oleh hantu Aru-Aru. Sehingga orang yang telah dirasuki tersebut akan menurut saja kemana ia akan dibawa. Mereka yang pernah diculik oleh hantu Aru-Aru menceritakan kalau dirinya dibawa bermain ke taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga dan kupu-kupu yang warnanya cantik-cantik. Ada juga yang dibawa seolah-olah menaiki kuda atau naik ke atas punggung burung raksasa yang seolah-olah terbang ke langit melihat pemandangan yang indah. Orang yang sudah diculik oleh hantu Aru-Aru sulit untuk ditemukan. Biasanya orang sekampung mencari berkeliling kampung dengan membunyikan canang atau bambu sebagai kentongan untuk mencari orang yang hilang tersebut, dan menyusuri setiap rumah-rumah kosong maupun ke tempat pohon-pohon yang besar. Ada sebuah pemahaman yang dapat diambil dari cerita rakyat di Kanagarian 4, Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jangan membiarkan anak-anak bermain-main pada waktu sore hari menjelang masuknya waktu sholat maghrib. Dikarenakan pada saat itu terjadi perpindahan antara siang dengan malam hari.
Dan biasanya, makhluk halus mulai menampakkan dirinya atau wujudnya pada tempat-tempat tertentu. Di samping itu, janganlah suka melamun bagi anak-anak remaja. Karena dengan melamun, pikiran kamu bakalan kosong dan mungkin ada-ada saja yang akan merasuki tubuh kamu. Ya, dalam artian istilah lokal, disebut tasapo, menurut pemahaman orang-orang kampung di Kanagarian 4 Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekian dulu video dari anak tuyul. Setelah nonton video ini, jangan lupa lihat kanan, kiri, depan, belakang ya guys. Kali aja mereka ada di sebelah lo atau di belakang lo. See you guys. Matur nuwun ke.